seperti yang kita tahu, kebanyakan para korban dari pelecehan seksual ini akan melakukan tindakan yang sama atau minimal menjadi pelaku di masa depannya. Tapi Adil ini tidak melakukannya ke manusia yang masih hidup. Nah, saya menduga bahwa Adil ini melakukan tindakan menyimpangnya ini terhadap mayat-mayat yang dia mandikan. Halo semua, selamat datang kembali di channel ini. Sebelumnya gue ucapin terima kasih buat kalian yang sudah ngeklik video ini. Di video kali ini gue akan membahas film terbaru karya Joko Anwar berjudul Siksa Kubur. Jadi buat kalian yang nggak mau kena spoiler, sebaiknya skip dulu video ini dan balik lagi nanti untuk berdiskusi bareng tentang film Siksa Kubur. Sebelum masuk ke pembahasan, gue akan menceritakan tentang garis besar dari film Siksa Kubur ini. Jadi Siksa Kubur ini adalah film tentang sebuah keluarga kecil yang berjualan roti. Suatu ketika keluarga ini mendapatkan isu yang tidak enak di mana toko roti mereka digosipkan menggunakan minyak babi, sehingga mereka harus berjuang lebih keras untuk meyakinkan pembeli bahwa roti mereka ini layak untuk dibeli dan halal. Nah, pada saat itu ada seorang yang diduga sebagai teroris. Dia ini masuk ke dalam toko roti dan kemudian menyerahkan sebuah rekaman yang berisi tentang siksa kubur. Baru kemudian pelaku bom bunuh diri ini keluar untuk melakukan aksinya. Di saat yang bersamaan ada orang yang mencuri uang mereka, yang membuat orang tua dari penjual roti ini keluar dari toko mereka. Nah, pada saat itulah pelaku bom bunuh diri menjalankan aksinya dan menyebabkan orang tua dari penjual roti ini tewas seketika di hadapan anak-anak mereka. Karena kejadian inilah anak-anak dari penjual toko roti ini menjadi penasaran apakah benar bahwa siksa kubur itu benar-benar ada atau tidak. Nah, kemudian mereka ini dikirim ke sebuah pesantren di perkampungan oleh paman mereka yang ingin menguasai harta mereka. Nah, ternyata kehidupan di pesantren ini tidaklah sebaik yang mereka bayangkan. Jadi Sita ini, tokoh utama perempuannya, sudah menjadi apatis dengan agama. Jadi orang tuanya ini dibunuh atas dasar agama, yaitu karena kepercayaan si pelaku tentang adanya siksa kubur. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan utamanya. Yang pertama adalah tokoh Adil, yang merupakan kakak dari Sita. Kehidupan di pesantren ini sangatlah tidak baik untuk mereka karena mereka merasa tertekan dan ingin melarikan diri. Ditambah lagi, Adil mendapatkan kekerasan seksual dari donatur utama pesantren. Hal itu memberikan trauma tersendiri buat Adil, dan bahkan sampai ketika dia mulai dewasa. Singkat cerita, Sita dan Adil berhasil kabur dari pesantren. Nah, kemudian scene ini langsung masuk ke adegan ketika mereka sudah dewasa, di mana Sita berprofesi sebagai suster dan kemudian Adil berprofesi sebagai pemandi jenazah. Kembali lagi ke tokoh utama Adil. Jadi seperti yang kita tahu, kebanyakan para korban dari pelecehan seksual ini akan melakukan tindakan yang sama atau minimal menjadi pelaku di masa depannya. Tapi Adil ini tidak melakukannya ke manusia yang masih hidup. Nah, saya menduga bahwa Adil ini melakukan tindakan menyimpangnya ini terhadap mayat-mayat yang dia mandikan. Karena dalam satu scene Adil ini diusir oleh istrinya. Salah satu dialognya adalah istrinya bilang, "Saya juga butuh nafkah batin, tidak hanya butuh uang. Jadi saya sudah muak dengan kamu yang senang bergaul dengan mayat." Nah, kata bergaul ini bisa mengandung dua arti. Entah itu bergaul dalam artian mengurusi memandikan jenazah, bisa juga menggauli dalam tanda kutip ya. Karena ketika di scene terakhir itu, jadi kita karena alur ceritanya ini lompat-lompat, maka saya juga akan menceritakannya secara lompat-lompat ya. Jadi ada satu adegan di terowongan ketika Sita berusaha lari dari siksa kubur. Nah, pada saat itu dia melihat Adil sedang memandikan jenazah. Nah, jadi ketika memandikan jenazah ini Adil mendesah, entah dia merasa nikmat atau hal lain ya. Tapi saya menduga hal ini adalah dilakukan ketika Adil sedang membersihkan area kelamin dari jenazah yang dia mandikan. Buktinya apa? Jadi ketika Sita ini berusaha lari, dia membalikan badannya. Nah, pada saat itu dia melihat Adil yang sedang berdiri dan tangannya ini seperti entah berlumuran cairan atau apa. Saya ngeliatnya kurang jelas karena itu hanya dalam persekian detik ya adegannya. Jadi
itu menggambarkan bahwa Adil menggunakan tangannya untuk hal-hal yang tidak baik, makanya dia mendapatkan siksa, entah tangannya itu seperti meleleh atau apa. Mungkin nanti kalian bisa tonton detailnya lagi di filmnya kalau kalian mau nonton ulang ya. Oke, itu adalah pembahasan kita tentang tokoh Adil, di mana yang dia terima ketika masih kecil itu membekas hingga dia dewasa dan dia kehilangan kepercayaan dirinya, dan bahkan ketika dia ketemu sama pelakunya ini dia berusaha untuk membunuh pelaku tapi dicegah oleh Sita. Nah, kemudian ketika dia memandikan jenazah dari Pak Wahyu ini yang sudah berganti nama ketika dia menjadi donatur pesantren itu masih menggunakan nama Ilham ya. Nah, kemudian ada satu adegan setelah memandikan jenazah Pak Wahyu ini, Reza Rahardian muntah, entah dia itu menggigit sesuatu ketika dia memandikan atau dia memotong sesuatu, kita nggak tahu ya. Itu cuma analisa liar saya aja, karena kayaknya Joko Anwar ini berusaha untuk menampilkan adegan-adegan gila, karena banyak sekali adegan-adegan bugil yang di blur ya, karena Joko Anwar ini sepertinya ingin menampilkan adegan-adegan yang vulgar ya, tapi masih di blur. Jadi memang konsepnya ini kayak film-film horor barat seperti Insidious ya. Nah, bicara tentang Insidious, ada satu karakter yang bernama Juwita ini yang menurut saya mirip sekali dengan Alice Renner di film Insidious. Nah, tampilannya juga ini dari mulai gaya rambut, kemudian keahliannya, di mana Juwita ini bisa berdialog dengan orang yang sudah meninggal. Dia juga bisa memanggil arwah orang yang sudah meninggal. Dan bahkan ketika ada meja bundar di mana mereka berusaha memanggil Christine Hakim yang sudah meninggal, ini adegannya sangat mirip ya dengan adegan yang ada di film Insidious. Ini jujur buat saya agak sedikit mengganggu ya. Nah, kemudian balik lagi ke cerita inti, di mana tadi kalau kita sudah membahas tentang tokoh Adil yang punya trauma tentang kekerasan seksual yang mengakibatkan kehidupan ketika dia dewasa ini terpengaruh ya, dia tidak bisa memberikan nafkah batin ke istrinya. Nah, kemudian kita membicarakan tokoh Sita. Sita ini adiknya dari Adil, di mana mereka sama-sama memiliki trauma tersendiri. Jadi Sita ini ingin membuktikan bahwa orang yang melakukan bom bunuh diri karena atas dasar ketakutannya tentang siksa kubur ini tidaklah benar. Jadi Sita ini ingin merekam kegiatan tentang alam kubur ya, ketika seseorang yang menurutnya paling jahat dikuburkan itu apakah benar-benar akan mendapatkan siksa atau tidak. Nah, ternyata orang yang dijadikan target oleh Sita adalah orang yang sudah melakukan kejahatan terhadap keluarganya, yaitu orang yang telah mencabuli Adil ketika di pesantren, yaitu Pak Ilham atau sudah berganti nama menjadi Pak Wahyu. Nah, ketika Sita menguburkan dirinya bersama Pak Wahyu, dia ini tidak mendapatkan apa yang diharapkan, yaitu rekaman dari siksa kubur. Menurut saya Joko Anwar ini sangat cerdas ya, karena ini isu yang sangat sensitif. Ketika ada orang yang berhasil merekam kejadian siksa kubur, tentu akan menimbulkan kegoncangan ya di kehidupan sehari-hari orang. Nah, tapi Joko Anwar ini mengemasnya dengan sangat rapi. Dia menampilkan seolah-olah Sita ini gagal membuktikan adanya siksa kubur. Karena ketika dia keluar dari kuburan Pak Wahyu ini, dia nggak berhasil merekam apa-apa. Nah, ternyata plot twistnya, Sita ini semua yang dia jalani setelah dia keluar dari kuburan Pak Wahyu itu cuma khayalan aja, belum kejadian. Ternyata Sita ini sebenarnya masih berada di dalam kuburan. Jadi sebelum kita lanjut lagi ke pembahasan tentang Sita yang terobsesi dengan siksa kubur, ketika Sita berdialog dengan kakaknya Adil di kuburan ini, saya itu mendengar suara burung tutit-tutit ya. Entah kalau nama ilmiahnya itu burung apa, tapi yang jelas kalau di kampung ini burung yang bunyinya titutit itu biasanya pertanda bahwa akan ada orang yang segera meninggal, entah itu kerabat, tetangga, orang dekat, entah siapapun, biasanya itu pertanda akan ada yang meninggal ketika mendengar suara burung itu. Nah, saya cuma ingin memastikan bahwa entah itu suara burungnya dari luar studio atau memang Joko Anwar menyelipkan suara burung tutit-tutit itu ke dalam filmnya. Nah, buat kalian yang sudah nonton, boleh ditinggalin komen tentang
adegan itu, dimana ketika Adil sama Sita berdialog di kuburan, itu beneran ada suara burung tutit-tutit atau enggak sih? Atau saya aja yang salah dengar ya? Oke, nah setelah ini adalah klimaksnya ya. Jadi ketika Sita menghadapi siksa kubur yang sebenarnya, ketika Pak Wahyu mendapatkan siksa, ternyata Sita itu masih berada di sampingnya. Dia itu menyaksikan dengan mata kepalanya melalui rekaman, kemudian mendengar secara langsung, melihat ketika bagaimana ular menyerang Pak Wahyu. Itu membuat Sita ketakutan dan menggoncang hatinya. Seketika dia ingin bertobat. Nah, ini adalah kecerdasan lainnya yang Joko Anwar lakukan ya. Jadi bahwa ternyata apa yang dialami oleh Sita itu ternyata cuma dalam tanda kutip mimpi ya. Jadi kejadian aslinya itu ternyata Sita menyaksikan langsung siksa kubur yang diterima oleh Pak Wahyu. Tapi cerdasnya Joko Anwar sekali lagi, dia tidak memberikan kesempatan bagi Sita untuk mempublikasikan pengalamannya di dalam kuburan. Nah, ketika Sita ini keluar dari kuburan dibantu oleh Adil yang diperankan oleh Reza Rahardian, mata Reza Rahardian itu yang satu itu seperti terluka ya, bengkak, tapi sudah tidak terbuka lagi ya. Saya lupa kalau nggak salah mata kirinya itu. Nah, ini sebenarnya menimbulkan tanda tanya, apa yang terjadi sebenarnya sama Reza Rahardian ketika dia menunggu Sita di atas kuburannya Pak Wahyu. Apakah dia dipatuk ular atau kejadian lain? Tapi kalau dipatuk ular kayaknya nggak mungkin ya. Otomatis kalau ular berbisa, Reza Rahardian dipastikan meninggal. Nah, itu adalah pembahasan tentang film Siksa Kubur versi saya. Nah, buat teman-teman yang mau berdiskusi, kira-kira ada gak sih adegan-adegan yang mengandung teka-teki yang belum saya bahas di video ini? Boleh tinggalin komen kalian ya. Dan saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton videonya sampai akhir. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih, bye-bye.